Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naif Tumorang. Saudara-saudariku yang kekasih, pada minggu Advent yang keempat ini, firman Tuhan kepada kita dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 16. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, teks ini berbicara tentang kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, berawal dari satu kehendak daripada Raja Daud ketika dia telah merasa aman, tentram, jaya, kuat, dan Tuhan memberkati dia. Maka berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku ingin mendirikan rumah Tuhan, sebab selama ini tabut perjanjian masih ada di tenda. Saya ingin mendirikan rumah Tuhan dan saya ingin membuatnya sebuah rumah dari kayu aras." Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang menjadi keinginan daripada Raja Daud ini, kita puji, kita berikan suatu apresiasi yang sangat dalam bahwa dia tahu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan dia kemakmuran dan kesejahteraan. Tetapi Nabi Nathan ketika mendengarkan suara Tuhan, dan suara Tuhan berkata, "Masakkan manusia mendirikan rumah bagiku? Akulah yang akan mengokohkan kerajaan Daud." Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang pertama kita memperhatikan bahwa bukan manusia yang mendirikan rumah bagi Tuhan. Sebab Tuhan memiliki langit dan bumi ini. Dan dialah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan langit dan bumi ini adalah kediamannya. Tuhan tidak dibatasi oleh sebuah rumah dan tidak tinggal menetap di sebuah rumah, sebab dia bebas pada kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesuatu yang sangat penting di dalam teks ini adalah ketika Tuhan melihat betapa hati Daud terbuka, hati Daud ikhlas, hati Daud tahu bersyukur atas kebaikan Tuhan kepadanya. Dan ini diapresiasinya dengan sangat dalam. Dia katakan, "Aku akan mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya." Tentu yang dimaksudkan kerajaan yang selama-lamanya adalah kerajaan yang tidak akan tergoyahkan, tidak akan kalah, tidak akan hilang, sebab dia akan kokoh selama-lamanya. Siapakah raja yang dimaksud? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu Daud sendiri punya banyak anak. Banyak orang kadang-kadang melihat ini sebagai suatu teks bahwa anak yang dimaksud adalah Salomo. Sebab dialah yang mendirikan bait suci bagi Tuhan, rumah Tuhan di Yerusalem. Tetapi sebetulnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sekalipun Salomo adalah seorang anak dari Daud yang mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, tetapi bait suci Yerusalem juga telah diruntuhkan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa dia kokoh selama-lamanya. Siapakah yang dimaksudkan oleh teks ini? Ketika teks ini berbicara tentang dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Sebagaimana isi ayat 13 dari 2 Samuel pasal 7 ini. Tentu yang dikatakannya, hendaklah seorang yang tidak dikalahkan oleh apapun, yang akan bertahan terhadap apapun, dan yang akan berkuasa terhadap apapun. Dan dia akan menjadi raja selama-lamanya. Siapakah yang dimaksudkan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks ini
menuju kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesuslah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, dan rumahnya itu akan kokoh selama-lamanya. Hal itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 61 dan Yohanes pasal 2 ayat 19. Yesuslah bait suci itu. Yesuslah rumah Tuhan itu. Dan di dalam teks itu dikatakan, rubuhkanlah bait suci ini. Dalam 3 hari saya akan membangunnya kembali. Yang dimaksudkan bait suci adalah Yesus sendiri yang akan mengokohkan kerajaan selama-lamanya. Kerajaan Allah. Dialah keturunan Daud yang dinubuatkan itu. Dan dialah yang dijanjikan di dalam teks ini yang akan menjadi raja yang kekal, yang kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan dialah anak Allah. Dan dialah yang akan membuat tahta dan kerajaan Daud kokoh selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus Kristus telah dinubuatkan melalui teks ini. Sekalipun dia datang dari keturunan Daud, tetapi dia menjadi raja seluruh bangsa. Dialah yang menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah seluruh bangsa-bangsa harus berharap. Pada Minggu Advent keempat ini, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, agar kita boleh menghadapkan wajah kita kepada Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan oleh kitab ini dan sekarang telah menyatakan kerajaan Allah itu selama-lamanya. Dia telah menuntaskan pekerjaannya. Dia telah mati di kayu salib dan dia telah bangkit dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi raja yang kekal selama-lamanya. Pada minggu yang keempat ini, mari kita mengikut dia. Mari kita dengan tulus dan sungguh-sungguh untuk menjadi warga kerajaan sorga itu. Kita hidup atas kehendak Allah dan kita melakukan apa yang disabdakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kiranya minggu Advent keempat ini menjadi sukacita bagi kita, menjadi damai sejahtera bagi kita, dan kita menantikan kedatangan Tuhan kita kembali. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, kami menantikan kedatangan-Mu. Engkaulah Raja yang kokoh, yang kekal selama-lamanya. Engkaulah bait suci itu, dan Engkau telah mendirikannya kembali untuk selama-lamanya. Kiranya kami menantikan kedatangan-Mu. Datanglah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.